Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmah Tiar dan rekan-rekan saya, yaitu Firda Kusuma, Sania Afiata, dan Renovianti. Di sini, kami akan mempresentasikan PowerPoint pengolahan PT Fertility Seed Indonesia. Dan mari kita dengarkan presentasinya. Visi dan misi divisi pengolahan. Yang pertama, visi divisi pengolahan, yaitu dapat memenuhi kebutuhan pengolahan benih dengan menghasilkan produk berupa benih bermutu dan berkualitas. Misi divisi pengolahan yang pertama, menunjang konsep atau pemikiran dalam hal penanganan benih pasca panen, pengendalian mutu, hingga penyimpanan benih secara inovatif. Yang kedua, melakukan kegiatan processing secara efektif dan efisien. Sesuai perencanaan dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber daya manusia yang ada pada PT Fertility Seed, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan benih bermutu tinggi untuk konsumen, khususnya para petani. Job description pengolahan ada 5. Yang pertama, melakukan proses pengolahan, pengamatan, dan pengembangan inovasi melalui penerapan teknologi pasca panen. Yang kedua, menjamin mutu kualitas produk dengan melakukan pengawasan mutu atau quality control terhadap produk yang akan dipasarkan. Yang ketiga, menyusun rencana kebutuhan bahan pendukung berupa kantong, karung, label, unit processing yang diperlukan. Yang keempat, menyusun rencana per bulan, per semester, dan bertahun. Meliputi rencana per komoditi, per varietas, dengan perubahan dari calon benih hingga benih kantong. Dan yang kelima, menetapkan harga pokok produksi. Struktur organisasi. Yang pertama, Processing Manager, ditempati oleh Muhammad Hikmah Tiar SP. Yang kedua, Sekretaris, Firda Kusmarianti SP. Yang ketiga, Koordinator Supervisor, Sania Afiata SP. Dan yang keempat, Supervisor Processing, Renovianti Syabani SP. Job description bidang. Yang pertama, manajer pengolahan mempunyai tugas memberikan saran serta penilaian terhadap kinerja karyawan dan menciptakan inovasi baru untuk kegiatan processing benih. Yang kedua, melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pada processing. Ketiga, menentukan pokok-pokok kebijakan pengolahan benih. 2. Sekretaris mempunyai tugas menyusun rencana berdasarkan perintah manajer. 2. Menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengolahan benih. 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kegiatan pengolahan pada tiap periode. Ketiga, koordinator supervisor mempunyai tugas melakukan pengawasan pada setiap tugas supervisor agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat. Mengkoordinir tenaga kerja dari setiap bagian supervisor agar dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. 3. Memastikan perencanaan kegiatan mingguan supervisor. 4. Supervisor pengolahan mempunyai tugas 1. Melakukan pengawasan pada kegiatan processing sesuai dengan alur pengolahan agar dapat meminimalisir kesalahan yang mengakibatkan kerugian. 2. Menyusun program kerja serta mengatur jadwal kerja personil disesuaikan dengan kebutuhan operasional. 3. Merencanakan dan mengorganisir tenaga kerja di bagiannya.
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kualifikasi tenaga kerja. 1. Manajer pengolahan. Mempunyai persyaratan pria atau wanita maksimal usia 28 tahun, minimal pendidikan lulusan S1 pertanian, berpengalaman dan memahami kegiatan produksi benih. 2. Sekretaris. Mempunyai persyaratan yaitu pria atau wanita maksimal usia 27 tahun, minimal pendidikan lulusan D3 jurusan ekonomi atau setara, berpenampilan menarik dan ramah. 3. Koordinator supervisor. Mempunyai persyaratan pria atau wanita maksimal usia 27 tahun, minimal pendidikan lulusan S1 pertanian, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, bertanggung jawab, teliti, cermat, dan disiplin. 4. Supervisor pengolahan. Mempunyai persyaratan pria atau wanita maksimal usia 27 tahun, minimal pendidikan lulusan S1 pertanian, berpengalaman dan memahami kegiatan produksi benih, khususnya processing. 5. Supervisor logistik. Mempunyai persyaratan pria atau wanita maksimal usia 27 tahun, minimal pendidikan S1, memiliki kemampuan analisa dan berkomunikasi dengan baik. Rencana pengolahan dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode pertama dan periode kedua. Periode pertama melakukan pengolahan benih dari buah segar. Yang pertama, cabai. Cabai varietas bara menghasilkan 20.700 kg. Cabai keriting menghasilkan 12.800 kg. Tomat merah menghasilkan 3.048 kg. Tomat varietas Tora menghasilkan 22.028 kg. Dan melon Aramis menghasilkan 13.860 kg. Terakhir, melon STR 11 menghasilkan 7.200 kg. Periode 2 menghasilkan cabai varietas bara sebanyak 13.800 kg. Cabai varietas keriting 5.520 kg. Tomat merah sebanyak 2.031,99 kg. Tomat Tora 1.351,98 kg, dan melon Aramis sebanyak 9.240 kg, serta tomat STR 11 sebanyak 4.800 kg. Berikut proses pengolahan benih. Alur pengolahan benih cabai yaitu sortasi dan grading yang pertama, yang kedua ekstraksi, yang ketiga pencucian, yang keempat pengeringan, yang kelima pembersih dan pemilah, yang keenam packing. Berikut rincian proses pengolahan pada komoditas cabai dengan varietas barak dan keriting yang meliputi proses sortasi, ekstraksi, fermentasi, sampai packing. Setiap proses akan mengalami rendemen atau bobot kehilangan sehingga akan diperoleh presentasi hasil sebesar untuk varietas bara yaitu 99,90% dengan hasil 6.831 kg pada proses pengolahan sortasi. Untuk varietas keriting, presentasi hasil atau bobot kehilangan sebesar 99,90% dengan hasil 4250,3967. Proses pengolahan ekstraksi untuk benih cabai varietas bara, presentasi atau bobot kehilangannya sebesar 98% dengan hasil 66,94,38 kg. Untuk
varietas keriting, persentase atau hasil bobot kehilangan 98% dengan hasil 4165,388766 kg. Seterusnya seperti yang Anda bisa lihat pada tabel berikut. Untuk periode 1. Untuk periode 2, rincian proses pengolahannya masih komoditas cabai dengan varietas bara, persentasenya atau bobot kehilangannya pada pengolahan sortasi yaitu sebesar 99,98% dengan hasil kilogramnya 4599,08 kg. Dan untuk varietas keriting, persentase atau bobot kehilangannya sebesar 99,98% dengan hasilnya 1839,632 kg. Proses pengolahan pada ekstraksi, persentase atau bobot kehilangan varietas bara sebesar 99%. Dengan hasilnya 4553,0892 kg. Untuk varietas keriting, persentase atau bobot kehilangannya 99% dengan hasil 1821,23568 kg. Dan seterusnya seperti yang Anda bisa lihat untuk tabel berikut. Dan untuk jadwal pengolahan cabai varietas bara periode pertama bulan Juni yang pada tanggal 24 pengolahan pertama yaitu pengajuan ke BPSB. Dan untuk bulan Juli tanggal 1 sampai tanggal 6 itu proses pengolahan sortasi sampai penyimpanan. Dan untuk tanggal 7 sampai tanggal 21 pada bulan Juli itu untuk pengujian benih pada pengolahan pertama. Dan tanggal 22 sampai 23 itu pemeliharaan mesin. Dan untuk pengolahan kedua, ketiga bisa dilihat di jadwal pengolahan. Untuk periode 1 dan untuk varietas bara periode 2 untuk pengujian ke BPSB pada bulan Agustus tanggal 25 pada pengolahan pertama. Untuk bulan September dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu proses pengolahan sortasi dari mulai sortasi sampai penyimpanan. Dan untuk tanggal 7 sampai tanggal 21 itu pengujian benih, tanggal 22 sampai 23 September itu pemeliharaan mesin. Untuk pengolahan kedua ketiga itu pengujiannya pada bulan Agustus tanggal 29 dan proses pengolahan sortasi sampai penyimpanan itu pada tanggal 6 sampai 10 September. Pengujiannya pada tanggal 11 sampai tanggal 25 September. Pemeliharaan alatnya 26 sampai 27. Dan seterusnya. Untuk jadwal pengolahan cabai varietas keriting periode pertama yaitu pengolahan pertama. Untuk jadwal pengolahan keriting, varietas keriting periode pertama yaitu pada bulan Juli. Pengolahan pertama tanggal 25 itu pengujian ke BPSB. Untuk bulan Agustus tanggal 1 sampai tanggal 6 itu pengolahan sortasi sampai dengan penyimpanan. Tanggal 7 sampai tanggal 21 Agustus pengujian benih dan tanggal 22 sampai 23 itu pemeliharaan mesin. Untuk pengolahan kedua pengujian ke BPSB itu tanggal 29 Juli. Untuk pengolahannya
tanggal 5 sampai tanggal 10. Dari tanggal 11 sampai tanggal 25 itu pengujian benihnya, tanggal 26 sampai 27 pemeliharaan mesin. Untuk pengolahan ketiga, pengujian ke BPSB itu tanggal 2 Agustus dan tanggal 9 sampai tanggal 14 itu proses pengolahan sampai penyimpanan. Terus tanggal 15 sampai tanggal 29 Agustus itu pengujian benih, tanggal 30 sampai 31 itu pemeliharaan alat. Untuk varietas cabai keriting periode 2 yaitu bulan November pengolahan pertama pada tanggal 9 itu pengajuan ke BPSB, pengolahan sampai dengan packing penyimpanan itu sampai tanggal 21 November, terus 22 sampai tanggal 5 Desember itu pengujian benih, 6 sampai 7 Desember itu pemeliharaan mesin. Dan untuk pengolahan kedua dan pengolahan ketiga bisa dilihat di jadwal pengolahan. Untuk alur pengolahan benih melon, yang pertama itu sortasi dan grading, yang kedua ekstraksi, yang ketiga pencucian, yang keempat pengeringan, yang kelima pembersih dan pemilah, yang keenam packing. Berikut rincian proses pengolahan periode pertama pada komoditas melon, varietas Aramis dan STR 11. Untuk pengolahan sortasi dengan presentasi atau bobot kehilangan pada varietas Aramis yaitu sebesar 99,90%. Untuk hasilnya 4573,8 kg. Dan untuk varietas STR 11 pada pengolahan sortasi untuk persentase atau bobot kehilangannya sebesar 99,90%. Untuk hasilnya 2376 kg. Dan untuk proses ekstraksi presentasi hasil pada varietas Aramis yaitu sebesar 5,00%. Dengan hasilnya 22,8,59 kg. Untuk varietas STR 11 presentasi hasil atau bobot kehilangannya 5,00% dengan hasil 18,8 kg. Dan seterusnya, seperti yang Anda bisa lihat di tabel rincian proses pengolahan periode pertama. Untuk periode kedua masih di komoditas melon, varietas Aramis dan STR 11 dengan proses pengolahan sortasi, proses presentase hasil atau bobot kehilangannya sebesar 99,98%. Dengan hasilnya 3079,384 kg. Untuk varietas STR 11 presentase hasil atau bobot kehilangannya sebesar 99,98% dengan hasilnya 2399,52 kg. Dan untuk proses pengolahan ekstraksi presentase besar 5,00% pada varietas Aramis hasilnya 153,9692 kg. Untuk varietas STR 11 dengan presentasi atau bobot kehilangannya 5,00%, hasilnya 119,976 kg. Dan untuk fermentasi, pencucian sampai dengan packaging bisa dilihat di tabel proses pengolahan pada komoditas melon periode 2. Untuk jadwal pengolahan melon varietas Aramis periode pertama
yaitu pada bulan April. Pengolahan pertama pada tanggal 13 April yaitu pengajuan ke BPSB, terus 20 sampai 25 April proses pengolahan sampai packing dan penyimpanan, tanggal 26 sampai 10 Mei itu pengujian benih, 11 sampai 12 itu pemeliharaan mesin. Untuk pengolahan kedua, pengajuan ke PPSB pada tanggal 17 April, dan untuk pengolahan sampai packing dan penyimpanan itu pada tanggal 24 sampai 29 April, 30 sampai 14 Mei itu pengujian benih, 15 sampai 16 Mei pemeliharaan mesin. Dan untuk pengolahan ketiga, pengajuan ke BPSB itu tanggal 21 April, untuk pengolahan sampai packing dan penyimpanan itu dari tanggal 28 sampai tanggal 3 Mei. Terus pengujiannya itu dari tanggal 4 Mei sampai tanggal 18 Mei. 19 sampai 20 itu pemeliharaan mesin. Untuk varietas Aramis periode 2, pada tanggal 14 September pengolahan pertama itu pengujian ke BPSB. Terus 21 sampai 26 itu dari pengolahan sampai packing dan penyimpanan. Untuk pengujian benih dari 27 sampai 11 Oktober. 11 sampai 13 Oktober itu pemeliharaan mesin. Dan untuk pengolahan kedua dan ketiga bisa dilihat di tabel. Jadwal pengolahan melon. Untuk jadwal pengolahan melon varietas STR11 periode pertama, pada bulan Mei tanggal 11 itu pengajuan ke BPSB pengolahan pertama. Dari tanggal 19 sampai tanggal 23 itu pengolahan, packing sampai penyimpanan. Untuk 24 Mei sampai Juni itu pengujian benih, 8 sampai 9 Juni itu pemeliharaan mesin. Untuk pengolahan kedua dan ketiga bisa dilihat di tabel. Dan STR11 periode 2, pada bulan Oktober pengolahan pertama itu tanggal 12 pengajuan ke BPSB. Untuk pengolahannya dari tanggal 20 sampai 24 itu pengolahan sampai packing dan penyimpanan. 25 sampai 8 November itu pengujian benih. Untuk tanggal 9 dan 10 pemeliharaan mesin. Pengolahan kedua dan ketiga bisa dilihat di tabel. Alur pengolahan benih tomat, yang pertama itu sortasi dan grading, yang kedua ekstraksi dan fermentasi, yang ketiga pencucian, yang keempat pengeringan, yang kelima pembersih dan pemilah, dan keenam packing. Berikut rincian proses pengolahan pada benih tomat periode pertama dengan varietas Tora Mirah, yang meliputi proses sortasi, ekstraksi, fermentasi, sampai packing. Untuk proses pengolahan sortasi, untuk varietas Tora, persentase hasil atau bobot kehilangannya sebesar 99,90% dengan hasil 69,24 kg. Untuk varietas Mirah, persentase atau bobot kehilangannya sebesar 99,90% dengan hasil 1005,84 kg. Untuk proses pengolahan ekstraksi pada varietas Tora,
persentase atau bobot kehilangannya sebesar 98% dengan hasil 655,8552 kg. Dan untuk varietas Mirah, persentase atau bobot kehilangannya sebesar 98% dengan hasil 985,7232 kg. Dan untuk fermentasi, varietas Tora, persentasenya sebesar 99,98% dan hasilnya 655,724029 kg. Untuk varietas Mirah, persentase atau bobot kehilangannya sebesar 99,98% dengan hasil 985,526055 kg. Dan seterusnya. Bisa Anda lihat di tabel proses pengolahan komoditas tomat periode pertama. Untuk rincian pengolahan komoditas tomat periode kedua, varietas Tora dan Mirah, yaitu proses pengolahan sortasi dengan persentase hasil atau bobot kehilangan sebesar 99,98%, hasilnya 450,579866 kg. Untuk varietas Mirah, persentasenya sebesar 99,98% dengan hasil 677,194534 kg. Proses pengolahan ekstraksi varietas Tora, dengan persentase sebesar 99% dengan hasil 446,07407 kg. Untuk varietas Mirah, persentase atau bobot kehilangannya 99% dengan hasil 670,42259 kg. Dan untuk proses pengolahan fermentasi, varietas Tora, persentase atau bobot kehilangannya sebesar 99,98% dengan hasil 445,984853 kg. Untuk varietas Mirah, persentase atau bobot kehilangannya sebesar 99,98% dengan hasil 670,288504 kg. Dan seterusnya bisa dilihat di tabel rincian proses pengolahan komoditas tomat, varietas Tora dan Mirah periode 2. Jadwal pengolahan. Pada satu periode, tomat Tora akan dilaksanakan 3 kali proses pengolahan. Dan 7 hari sebelum proses pengolahan dimulai, akan mengajukan surat pengajuan pemeriksaan mesin serta pengujian kepada BPSB. Dan setelah mesin diperiksa, tomat Tora akan masuk ke proses sortasi, ekstraksi, dan fermentasi. Setelah itu, pada hari berikutnya, akan masuk ke proses pencucian dan pengeringan. Setelah dicuci dan dikeringkan, benih akan melalui proses grading. Dan setelah itu, akan dibersihkan dan dipilah. Setelahnya akan memasuki proses packing dan penyimpanan. Dan sebelum diedarkan, akan dilakukan pengujian benih oleh BPSB yang akan dilaksanakan selama 15 hari. Dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan mesin. Dan untuk jadwal pengolahan tomat Mirah sama dengan proses pengolahan tomat Tora, di mana pada satu periode itu akan dilakukan 3 kali proses pengolahan. Dan selanjutnya proses sortasi, ekstraksi, dan fermentasi. Selanjutnya proses pencucian dan pengeringan. Dan selanjutnya proses grading. Dan setelah digrading akan masuk ke proses pembersihan dan pemilah. Setelah itu akan masuk ke proses packing dan penyimpanan. Dan sebelum diedarkan akan dilakukan pengujian oleh BPSB selama 15 hari. Dan setelah itu mesin akan diperiksa dan dipelihara dengan cara dibersihkan. Spesifikasi mesin pengolahan. Yang pertama, ada mesin sortasi dan grading,
dengan tipe WHIR strip FVWG 3000 dengan kapasitas 3-5 ton per jam dengan daya 0,75 kW dan tegangan sebesar 220 volt 50 Hz dengan bobot 300 kg dan ukuran mesinnya yaitu 3900 mm kali 1200 mm dan 780 mm. Dan yang kedua terdapat mesin ekstraksi yaitu dengan tipe Fusion FX KZ strip 500 dengan kapasitas 1,5 ton dengan kapasitas 1,2 ton per jam dan dengan daya 2,2 kW dan tegangan sebesar 220 volt atau 380 volt. Bobot sebesar 230 kg dan ukuran dimensi mesin ekstraksinya sebesar 1500 mm dikali 500 mm dikali 1700 mm. Selanjutnya, mesin pengering, mesin sortasi benih, mesin packing, dan forklift. Untuk spesifikasi terlampir. Pada kemasan benih, PT Fit hanya memiliki satu ukuran yaitu 10 gram per kemasan untuk 3 komoditas serta masing-masing 2 varietas pada komoditasnya, yaitu cabai rawit varietas bara dan keriting 10818, tomat varietas tora dan mirah, serta melon varietas aramis dan STR 11. Berikut adalah rak untuk menyimpan benih yang telah di-packing pada gudang simpan benih. Standar penyimpanan benih tomat dan melon. Benih tomat dan melon memiliki standar penyimpanan dengan kadar air benih sebesar 8% dan kelembapan nisbi atau RH lebih dari 50% dan dengan suhu 10-15 derajat Celcius dan daya simpan benih selama 3 bulan. Selanjutnya untuk penyimpanan benih cabai, kadar airnya sebesar 8% dengan kelembapan nisbi sebesar 25-30% dan dengan suhu 20-25 derajat Celcius dan daya simpan benih cabai selama 3 bulan. Dan selanjutnya pengendalian hama gudang. Hama gudang yang sering dijumpai pada penyimpanan benih cabai, tomat, melon yaitu Trogoderma granarium atau kumbang kapra, termasuk ke dalam famili Dermestidae yaitu keluarga kumbang kulit dan masuk ke dalam genus Trogoderma. Untuk pengendaliannya yaitu dengan tindakan preventif yang dilakukan untuk menghindari serangan hama penyakit dengan cara benih yang disimpan segera difumigasi dengan postoksin. Dan tata cara pelaksanaan fumigasinya yaitu fumigan yang dipakai adalah Postek 56 TB dengan dosis yang umum dipakai sekitar 48 gram per meter kubik selama 24 jam. Komoditi yang sudah dilakukan fumigasi disarankan untuk tidak berada terlalu lama di tempat penyimpanan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kontaminasi. Selanjutnya, hal pertama yang harus dilakukan pada pengujian benih adalah pengambilan contoh benih, yaitu mengambil contoh kerja dengan menggunakan metode pembagi tepat mechanical divider. Pertama, periksa contoh kirim, lalu timbang bobotnya, kemudian aduk sampai merata contoh kirim dengan cara memasukkan contoh kirim ke alat pembagi tepat sebanyak 2 hingga 3 kali. Perkecil jumlah contoh kirim berkali-kali hingga mendapatkan bobot minimum contoh kerja. Setiap kali pembagian harus dicatat bobotnya lalu dibuat diagram pembagian. Setelah itu melakukan uji kadar air benih dengan metode langsung. Untuk komoditas tomat dan melon menggunakan oven suhu tinggi konstan 130 derajat Celcius selama 4 jam, sedangkan untuk komoditas cabai menggunakan oven suhu rendah konstan 103 derajat Celcius selama 17 jam.
Setelah itu melakukan pengujian kemurnian, memisahkan fraksi benih murni atau BM, benih tanaman lain atau BTL, dan kotoran benih atau KB. Untuk fraksi benih murni atau BM nantinya akan dijadikan untuk uji daya berkecambah. Uji daya berkecambah pada komoditas cabai dan tomat menggunakan uji di atas kertas atau UDK, sedangkan komoditas melon menggunakan uji kertas digulung didirikan dalam plastik. Pada tahap terakhir yaitu pengujian bobot 1000 butir. Dilakukan dengan menghitung semua contoh kerja, kemudian dilakukan penimbangan, bobot persatuan benih dihitung dengan membagi bobot hasil timbangan dengan jumlah benih, bobot 1000 butir benih dihitung dengan mengalikannya dengan bilangan 1000. Pengambilan contoh benih untuk varietas bara dan keriting dengan total lot benih 34.500 kg dan 18.400 kg. Berat lot maksimum, contoh kirim, contoh kerja, total benih yang diambil serta lama pengujian adalah 10.000 kg, 150 gram, 15 gram, 5 gram, serta 14 hari. Selanjutnya yaitu varietas tora dan mirah dengan lot benih 3.380 kg dan 5.080 kg. Berat lot maksimum, contoh kirim, contoh kerja, total benih yang diambil serta lama pengujian yaitu 10.000 kg, 25 gram, 7 gram, 4.000 gram, serta 14 hari. Dan yang terakhir, varietas Aramis dan STR11 dengan total lot benih 23.100 kg dan 12.000 kg. Berat lot maksimum, contoh kirim, contoh kerja, total benih yang diambil serta lama pengujian yaitu 10.000 kg, 1.000 gram, 250 gram, 150 gram, dan 8 hari. Data tersebut berdasarkan keputusan Menteri Pertanian tentang sertifikasi benih tanaman buah, sayuran tahunan, dan tanaman obat tahunan. Standar pengujian mutu benih tomat dengan parameter kadar air maksimal 8%, benih murni minimal 99,5%, kotoran benih 0,5% maksimal, benih tanaman lain maksimal 0,2%, serta daya berkecambah minimal 85%. Sedangkan untuk benih cabai, parameter kadar air maksimal 7%, benih murni 99% minimal, kotoran benih maksimal 1%, BTL maksimal 0%, serta daya berkecambah minimal 70%. Dan yang terakhir, melon dengan parameter kadar air maksimal 8%, benih murni minimal 99,5%, kotoran benih maksimal 0,5%, benih tanaman lain maksimal 0,2%, serta daya berkecambah minimal 85%. Gedung pengolahan. Kantor pengolahan sendiri dijadikan satu dengan kantor produksi. Dan untuk kantor pengolahan berada di lantai 2. Untuk lobi dan ruang meeting dekat dengan pintu masuk. Dan di sebelah lobi terdapat ruangan-ruangan untuk kerja kepala bagian divisi pengolahan. Dan yang di tengah itu terdapat ruang kerja karyawan. Dan untuk ruang manajer dan ruang sekretaris bersebelahan. Dan untuk dapur sendiri itu terdapat di belakang. Selanjutnya, tata letak gedung processing atau pengolahan. Untuk tata letak processing mengikut dengan alur pengolahan, yaitu hasil panen akan masuk ke ruang penerimaan hasil panen. Setelah itu akan masuk ke ruangan sortir dan grading serta ekstraksi. Lalu untuk benih tomat akan masuk ke ruang fermentasi. Dan untuk benih melon dan cabai akan langsung ke ruang pencucian. Setelahnya akan masuk ke pengeringan, pembersihan, dan pemilah. Setelah itu masuk ke ruang penyimpanan sementara, dan setelah itu masuk ke ruang packing dan ruang simpan produksi. Untuk gudang dan ruang karyawan terdapat di dekat ruang penerimaan hasil panen. Selanjutnya, fasilitas keamanan pengolahan. Yang pertama adalah fire protection dengan 2 jenis APAR, yaitu jenis basah dan jenis kering. Perlengkapan fumigasi serta alat pelindung yang meliputi pelindung kepala,
seperti helm, sarung tangan, serta sepatu boot. Biaya investasi dan bangunan. Di sini terdapat 24 item yang akan menjadi investasi, dan di dalamnya sudah termasuk bangunan pengolahan dan gudang simpan. Dengan total yaitu 2.188.699.560 rupiah. Dan selanjutnya untuk biaya variabel terdapat 7 item dengan total 63.647.250 rupiah. Untuk biaya tetap terdapat alat tulis kantor, gaji karyawan dalam 1 tahun, listrik, wifi, air, bahan bakar, dan genset dengan total 2.669.177.004 rupiah. Dan untuk kebutuhan tenaga kerja pada proses pengolahan ini dibutuhkan jumlah orang tenaga kerja tetap sebanyak 60 orang dan tenaga lepas sebanyak 10 orang dengan total gaji selama satu periode sebesar Rp169.460.000 dan dalam 2 periodenya sebesar Rp358.060.000. Dan untuk jam kerja karyawan dalam sehari yaitu 8 jam. Berikut adalah rincian HPP pengolahan benih melon. Selanjutnya adalah lampiran berupa berita acara serah terima barang dengan hasil panen komoditas cabai rawit varietas bara periode 1 dan 2, lalu cabai keriting varietas 10818 periode 1 dan 2. Surat berita acara serah terima barang pada komoditas tomat varietas Tora periode 1 dilakukan pada tanggal 4 April 2020 yang bertanda tangan dengan pihak pertama yaitu Muhammad Syahroni dari produksi dan pihak kedua yaitu Muhammad Hikmahtiar dari pengolahan. Ini pihak pertama menyerahkan barang kepada pihak kedua dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang dari pihak pertama. Dengan hasil panen periode pertama komoditas tomat varietas Tora sebanyak 2.028 kg dan untuk komoditas melon varietas Aramis periode pertama sebanyak 13.860 kg. Dan untuk berita acara selanjutnya komoditas tomat varietas Tora dan komoditas melon varietas Aramis untuk periode kedua dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020 dengan jumlah panen untuk komoditas tomat varietas Tora periode 2 sebanyak 1.352 kg dan untuk komoditas melon varietas Aramis periode 2 sebanyak 9.240 kg. Berikut adalah lampiran mengenai berita acara serah terima barang berupa hasil panen yaitu tomat varietas Mira periode 1 dan 2, melon varietas STR11 periode 1 dan 2. Selanjutnya yaitu formulir pemeriksaan alat panen, pengolahan dan gudang, serta pemeriksaan benih. Selanjutnya, formulir laporan hasil pengujian mutu benih untuk melakukan pelabelan ulang. Selanjutnya adalah ketentuan pengujian untuk benih cabai, benih tomat, serta benih melon. Sekian presentasi PowerPoint Divisi Pengolahan PT Fertility Seed Indonesia. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.